Kayaknya di Indonesia korupsi tuh udah langganan, Bang. Katanya Pertamax itu dioplos gitu. Menyakiti hati banget masyarakat nggak sih? Tepat nggak kebijakan pemerintah meluncurkan super holding Danantara untuk memajukan ekonomi Indonesia gitu? Ya akhirnya ini jadi pedang bermata dua. Bang Rian, ada anggapan bahwa orang itu miskin tuh karena gengsi. Gaji UMR, nyicil iPhone. Punya uang THR, dipakai jalan-jalan. Itu menurut Bang Rian gimana tuh? Iya, bener. Jadi miskin itu karena gengsi gitu. Betul. Ya kamu terlalu banyak mikirin perkataan atau omongan orang lain. Nah itu. Kalau kamu hidup dari perkataan atau omongan orang lain, ya kamu nggak berkembang. Yang terjadi apa? Ya kamu cuma muasin nafsu kamu untuk nunjukin sesuatu di depan mereka. Yang mereka sebenarnya juga, ya kalau kamu udah berhasil cuma doang gitu. Cuma hebat ya. Tapi udah cuma start doang puasnya gitu. Tapi itu bakal berdampak ke seluruh hidup kamu gitu. Ketika kamu ngepuasin egonya dia gitu ya, atau kamu ngepuasin ego kamu gitu sesaat coba buat menang dari dia egonya gitu. Udah sesaat udah sampai situ doang tuh gamenya. Terus habis itu apa? Kamu yang sengsara gitu. Kamu yang capek nyicilin iPhone-nya, kamu yang capek nyicilin barang-barang yang kamu beli gitu. Kamu itu puasnya cuma ya sehari 2 hari lah gitu, seminggu gitu. Kamu puas, kesananya ya udah kamu yang ngerasain menderitanya gitu. Jadi ya itu wajar gitu kalau misalnya kemiskinan masih banyak ketika orang-orang punya mindset seperti tadi gitu. Dikendalikan oleh apa? Pendapat orang lain gitu. Sekarang kamu gini, kamu mau jadi orang yang mengontrol hidup kamu atau kamu mau hidupnya dikontrol oleh ekspektasi orang lain? Banyak nih Gen Z atau fresh graduate gitu yang udah nggak mau kerja lagi kantoran 9 to 5. Lebih suka gini Bang, kerja freelance, WFH, WFA gitu ya. Dan berharap dapat gaji besar gitu. Padahal dia tuh skillnya nol, pemahamannya masih minim gitu ya. Tapi udah berekspektasi punya penghasilan besar gitu. Yang mesti dibenerin itu tuh apanya Bang? Mindsetnya, pola pikirnya atau bagaimana gitu? Urat otaknya kali. Ya gini, kalau kita pengen dapetin income besar gitu ya, kita tuh gini loh, seperti kalau kita ngomongin sebuah transaksi gitu ya, transaksi itu nilainya harus serupa, bener nggak? Iya. Sekarang kamu bayar 100.000, kamu mau nggak misalnya cuma dapat kuaci 1 biji gitu? Enggak. Goblok aja. Mau nggak gitu? Enggak lah. Sama perusahaan juga gitu, dia juga gitu nggak mau gitu ya bayar kamu mahal tapi cuma dikasihnya kuaci 1 biji gitu. Jadi supaya perusahaan juga mau bayar kamu banyak, ya kamu naikin lah offer kamu atau value kamu. Jadi kalau orang bayar kamu 100.000, ya kamu kasihnya jangan kuaci 1 biji gitu. Iya. Kuaci 1 keranjang gitu, itu masih masuk akal ya nggak? Iya. Sekarang kalau kamu ngasih kuaci 1 biji gitu 100.000, ya itu orang juga sebel gitu liatnya. Iya. Pasti anjir penipuan gitu. Jadi penipuan tuh ya kayak kalau gini, kalau ada orang bilang oh kalau beli barang ini dimahalin penipuan, ya itu juga sama. Kamu juga pengen dibayar mahal tapi kamu nggak ada isinya gitu, penipuan. Sekarang kan gini Bang Lian, nyari kerja makin susah dan kita sendiri mengalami gitu, nyari karyawan susah itu kan ironi gitu, oksimoron. Nyari kerja susah tapi perusahaan sendiri nyari karyawan susah gitu. Itu kenapa tuh kira-kira Bang Dian? Ya jelas gitu, karena memang untuk mencari orang-orang berkualitas di negara kita ini tuh masih minim ya. Seperti yang aku bilang tadi gitu kan, karena edukasinya masih minim, informasinya masih minim gitu ya. Padahal walaupun sebenarnya sekarang tuh udah era informasinya lebih bagus lah dibandingkan dulu gitu ya. Tapi masih banyak orang-orang yang tidak bisa mengakses informasi gitu ya. Dan akhirnya fokus ke hal-hal yang nggak penting gitu. Jadi ketika ada sosial media gitu, yang dilihat bukan edukasinya, bukan informasinya, tapi apa? Cewek-cewek juga di TikTok gitu kan. Wow, lihat gitu kan, langsung wah gitu aja tiap hari itu kan, cewek-cewek juga di TikTok gitu kan. Otaknya nggak diisi gitu kan, otaknya nggak diisi, cuma diisi dengan dopamin seperti itu gitu. Yang akhirnya apa? Yang kerjaan dia tiap hari apa? Cari cewek buat digombali terus ditolak gitu kan. Cari cewek gitu kan, DM-in gitu kan, nggak ada yang dibales gitu kan. Udah gitu diblokir. Hopeless banget ya. Jadi tenaga kerja banyak tapi menemukan tenaga kerja yang berkualitas dan punya skill itu susah, karena itu balik lagi seperti yang udah tadi gitu ya. Itu harus kita benerin dulu dari sisi itunya. Makanya nih buat kamu nih yang pengen berkembang, tadi kan ada yang komen tuh pengen ikutan juga nih biar berkembang, tontonlah video-video seperti ini, ikutlah banyak course, bacalah banyak ebook-ebook berkualitas yang bagus, supaya apa? Supaya kamu juga mindset dan juga skillnya berkembang itu. Ini Mas, saya mau nanya opini Bang Dean ya. Zaman sekarang itu inflasi gitu ya. Harga barang makin mahal, harga properti itu makin mahal gitu, naik gitu ya. Gaji juga nggak naik-naik gitu. Masih mungkin nggak sih zaman sekarang ya Gen Z lah beli rumah gitu?
bakal semakin susah kalau kita ngomongin secara total ya. Gen Z bakal kesulitan beli rumah. Itu udah hal yang udah pasti kalau itu. Nah, tapi kalau kamu pengen jadi Gen Z yang berbeda gitu ya. Kamu pengen jadi Gen Z yang bisa beli rumah. Ya, intinya apa? Kamu juga harus berbeda. Apa tindakannya, sikapnya. Kalau Gen Z lain instan, kamu jangan mental instan. Kalau Gen Z lain gak mau berproses, kamu jangan seperti itu. Kamu harus mau berproses. Kalau Gen Z lain pengen dibayar gede, value nggak ada, kamu harus value-nya banyak supaya bisa dibayar gede. Itu kuncinya. Ada stigma di masyarakat bahwa orang miskin itu lebih suka mengundi nasib daripada sesuatu yang pasti gitu. Lebih suka main judol gitu daripada investasi jangka panjang. Itu sebenarnya yang bikin mereka berpikiran seperti itu tuh kenapa tuh Bang Dian? Ya itu kecanduan sih, kecanduan dan pengen kayak instan kan sebenarnya nggak mau usaha gitu. Kebanyakan memang itu, menurut aku sih ini pengaruh dari tontonan juga gitu kan. Nontonin sinetron gitu kan. Oh, aku seorang pembantu gitu kan. Tiba-tiba ketemu pangeran langsung jadi kaya gitu kan. Oh, aku seorang supir bus, ketemu cewek sultan langsung nikah sama orang kaya. Itu tuh cuma di dongeng doang gitu kalau kalau kamu pengen kayak gitu. Enggak, di dunia nyata tuh enggak kayak gitu. Kalaupun ada itu mungkin 100 juta banding 1. Ada 1 juta banding 5 gitu. Kalau kamu pengen hidup kayak gitu. Kenapa banyak orang kayak gitu ya? Karena itu tadi mentalnya instan. Jadi akhirnya apa? Oh, bergambling dia judi gitu kan. Judi habis duit, stres, kabur gitu kan. Ya sampai banyak yang bunuh diri kan. Karena nggak kuat gitu dengan tekanannya. Makanya hal pertama harus dihindari adalah apa? Adalah mindset berjudi gitu. Bahkan di bisnis pun gitu ya. Kalau kamu mindsetnya berjudi itu kamu bisa ngilangin duit banyak gitu. Jadi yang dipupuk adalah mindsetnya tuh adalah semua tuh butuh yang namanya proses ya. Betul, semua butuh namanya proses. Berkembang itu butuh proses, nggak bisa gitu. Kamu belajar renang sejam yang lalu, kamu tiba-tiba juara dunia tuh nggak bisa. Gimana coba caranya? Kalau emang bisa, aku belajar ke kamu sekarang. Biar langsung aku besok ikutan lomba renang tuh. Mental instan ini gitu ya berpengaruh juga gini Bang Dian ke orang-orang anak muda zaman sekarang itu kebelet kaya. Wah, baru punya penghasilan dikit, investasi kripto. Baru punya penghasilan sedikit, coba ini itu gitu ya. Itu menurut Bang Dian tepat nggak kayak gitu? Kalau menurut aku, kalau misalnya kamu nih penghasilan masih dikit, kamu melakukan kayak gitu ya, menurut aku kamu nggak tepat sih. Itu menurut aku bego sih. Kenapa? Kenapa aku bilang gitu? Karena ketika kamu penghasilan masih dikit, sebenarnya satu yang harus kamu lakukan itu bukan investasi sana sini dulu, tapi investasi dulu ke diri kamu. Karena kalau diri kamu udah bisa ngasilin duit lebih besar dari itu, kamu mau investasi kayak tadi gampang gitu. Karena kayak gini penghasilan kamu 3 juta, kamu investasi kripto paling berapa sih sebulan? 100.000. 100.000 gitu. Sekarang kalau misalnya kamu bisa naikin income kamu ke 30 juta gitu, kamu bisa investasi 3 juta. Mending mana? Sama capeknya gitu. Ya kan? Sekarang kamu punya duit 3 juta, kamu investasi nih ke skill kamu. Kamu investasi ke bisnis kamu gitu. Jadi kalau kamu sekarang untuk menuju dapat 100 juta pertama kamu gitu ya, jangan investasi kayak gitu dulu. Kalau duit kamu masih di bawah 100 juta, kamu mendingan fokus untuk skill dulu, kotak dulu, sambil kamu kerja. Nah kalau kamu mau nanti naik nih ke level selanjutnya, misalnya dapat 1 miliar, ya udah baru kamu investasiin ke bisnis lagi gitu, yang lebih besar lagi gitu. Nah kalau mau situ ya berarti duit kamu sudah di atas 1 miliar lah. Nah banyak orang Indonesia itu udah pesimis dengan peluang kerja di Indonesia hari ini Bang. Katanya kalau mau dapat peluang karir yang lebih bagus, kabur aja dulu. Menanggapi isu seperti itu gimana Bang dia? Sebenarnya gini, kalau kabur aja dulu coba buat batu loncatan, menurut aku sih nggak masalah sih. Misalnya kamu butuh modal sekian gitu ya, aku perlu survive supaya aku bisa pegang duit cash sekian, boleh. Tapi jangan sampai kamu juga nanti di sana selamanya gitu ya. Kamu keluar negeri terus tinggal di sana selamanya juga menurut aku nggak oke sih ya. Jadi kabur aja dulu boleh sebagai batu loncatan aja. Tapi nanti nextnya apa? Nextnya kamu harus bisa berkembang dengan skill yang kamu punya sendiri, dan itu bisa dilakukan di mana aja gitu. Contohnya dengan dunia internet. Karena gini, kalau kamu sekarang kabur aja dulu, keluarga kamu emang kamu nggak pikirin gitu. Karena kamu pindah terus tiap hari jauh dari orang tua gitu. Tahu-tahu orang tua kamu udah nggak ada, gimana? Emang kamu mau? Ya kita usahakanlah hidup tetap di negeri sendiri lah. Ya kita nggak bisa perbaiki secara besar, kita bisa perbaiki dengan hal-hal yang kecil dulu gitu. Jangan mikirnya tuh yang langsung gede-gede terus. Yang gede pun dimulai dari yang kecil gitu. Siapa tahu nanti kamu dapetin momentumnya gitu kan, kamu bisa mengubah negeri ini gitu. Ya aku pun nggak tahu ya. Siapa tahu nih aku atau Fikri nanti di masa depan bisa punya momentum untuk ke sana. Tapi walaupun memang pasti prosesnya berdarah-darah ya kalau kita ke arah sana gitu. Kita lagi ngomongin tentang kemiskinan nih. Seandainya Bang Dean ada di pemangku kebijakan
pemerintah yang mengatur kebijakan ekonomi. Langkah yang pertama kali Bang Dian lakukan untuk menghapus atau mungkin menurunkan persentase kemiskinan di Indonesia itu ngapain Bang? Langkah yang bakal aku lakukan kalau aku masuk ke pemerintahan ya, tapi balik lagi nih ya, ini opini personal aja Pribadi, ya. karena aku pun belum ada rencana ke arah sana sih. Iya. Yang aku lakukan sebenarnya perbaikin kualitas pendidikan Pendidikan ya. ya. Kita tuh jangan cuma disuruh menghafal gitu di pendidikan tuh, karena yang aku rasain gitu ya, gini, coba fix 1 tambah 1 berapa? 2 2 tambah 2 4 4 tambah 4 8. Oke, 1.500 dikali 27 dibagi 59. Itu mah harus pakai kalkulator Bang. Nah, yang tadi tuh pertama tuh itu ngapal, bukan mikir gitu. Jadi, kalau kita diajarinnya berpikir gitu ya, bukan menghafal, itu beda. Jadi mikirnya itu ya. Jadi kalau sekarang kita di sekolah itu masih banyak diajarinnya apa, menghafal. Apakah salah menghafal? Enggak juga. Tapi kalau dari kecil sampai besar semuanya hafalan ya gak guna juga gitu. Jadi kamu harus diajarin cara berpikirnya gitu, cara gimana kamu mengolah data, memprosesnya gitu kan, sampai kamu menjadikan itu sebuah pemikiran kamu sendiri gitu. Kadang di Indonesia itu ada semacam keyakinan gitu ya, rezeki mah gak akan kemana gitu ya. Ini yang mendorong masyarakat itu kadang malas untuk berusaha gitu. Menurut Bang Dian yang kayak gitu tuh gimana tuh? Ini bukan terlepas dari agama apapun ya. Itu kadang menimbulkan mental pasif gitu. Mental kita tuh malas untuk berusaha gitu. Oke, benar. Rezeki mah gak akan kemana. Oke, aku pernah dengar cerita ini gitu ya. Ada seorang yang agamis, yang soleh gitu ya. Iya. Dia tuh diem di rumah. Dan dia tahu nih kalau nanti tuh bakal ada tsunami. Pernah dengar nggak? Gimana tuh? Nah gini ya, dia tahu nih di berita tuh bakal ada tsunami. Semua keluarganya udah ngajakin dia, ayo kita naik ke atas bukit gitu ya. Supaya apa? Supaya selamat gitu. Tenanglah. Kalau keselamatan, kalau misalnya Tuhan sudah berkehendak, aku pasti selamat gitu. Nggak ada yang bisa mencelakakan aku kalau Tuhan sudah berkehendak, kan? Iya. Ya itu pasti tuh aku pasti selamat tuh. Terus tiba-tiba terjadilah tsunami ya kan. Keluarganya pada nekat ke gunung selamat, dia kena tsunami mati gitu kan. Pas udah mati, terus dia nanya ke Tuhan gitu kan, kok aku mati sih, padahal aku udah berdoa, aku udah yakin gitu, kok kamu gak nolongin aku sih Tuhan? Ya aku udah nolongin kamu, itu keluarga kamu nyuruh kamu ke atas bukit. Itu cara aku nolongin kamu gitu. Kalau kamu udah dikasih jalan sama Tuhan nih misalnya, untuk kamu bisa dapetin rezeki, terus kamu diem aja gitu, ya udah gitu, Tuhan juga gak mau nolongin kamu gitu. Ya kan? Jadi Tuhan udah ngasih kamu pertolongan, tapi pertolongan juga bukan tang ting tung tiba-tiba kayak jin Aladin gitu. Tuhan memberikan pertolongan ada dengan caranya gitu ya, ada caranya, ada ikhtiarnya, ada jalannya, lewat siapa gitu kan, ada perantaranya. Kalau kamu udah ditolongin, udah dikasih arahan, kamu nyaman nolak, berarti kamu yang gak mau ditolong sama Tuhan gitu. Oke, sebagai business owner Bang Dian, expert digital marketer, kira-kira dari sisi digital marketing bisa nggak ngebantu perekonomian Indonesia atau setidaknya ngebantu mengurangi kemiskinan di Indonesia? Yes, bisa banget. Kalau di sini teman-teman di sini pada paham apa yang namanya digital marketing gitu ya. Itu kita bisa tentunya mengurangi angka pengangguran gitu. Karena bakal banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh, bakal banyak perusahaan-perusahaan yang nggak kekurangan sales, bakal banyak perusahaan-perusahaan yang bisa mendapatkan omset besar, dan akhirnya perputaran ekonomi jalan dan lapangan pekerjaan semakin banyak gitu. Jadi mikirnya jangka panjang, gitu, ke perusahaan gitu. Betul. Dengan digital marketing gitu kan, balik lagi supply and demand kan. Kenapa banyak pengangguran? Ya karena banyak perusahaan yang nggak mampu bertahan gitu. Karena kalau banyak perusahaan yang bisa bertahan, banyak perusahaan yang maju, banyak bisnis yang naik, ya pasti lapangan pekerjaan juga bakal semakin naik kan. Ngomongin lagi soal digital marketing, oke lah kita masih miskin gitu ya. Mau mulai belajar digital marketing dan kita mulai nyoba iklan. Untuk bertahan hidup saja kita itu masih kurang gitu. Tapi kita coba belajar iklan, itu gimana tuh Bang Dian? Karena takut uangnya habis, takut rugi, takut budget iklannya tuh boncos, atau gimana menurut Bang Dian? Yang pertama kalau kamu mau ngiklan, ya pastikan kamu harus ada duitnya dulu kan. Harus ada duitnya. Ada duitnya dulu, jangan maksain lah. Kamu kalau mau iklan tapi kamu aja nggak punya duit gitu ya, ya jangan iklan dulu. Yang pertama kamu lakuin adalah apa? Kamu bisa cari duit dulu. Pertama kamu bisa kerja. Kamu bisa jualan dulu ke teman-teman gitu kan, ke relasi gitu kan. Itu bisa kamu lakuin buat apa? Dapat duit dulu, dapat modal dulu gitu. Nah itu cara paling gampang. Yang kedua, kamu bisa jalin affiliate marketing.
Kamu bisa jualan produk orang di sosial media dengan teknik gratisan, bikin konten. Itu dulu tuh level satunya. Iya. Ya kamu jangan langsung ke level 3 gitu kan. Iklan tuh level 3 gitu kalau iklan berbayar tuh gitu. Level satunya beresin dulu. Nah, nanti kalau kamu udah dapat penghasilan dari konten, dari affiliate atau dari kerjaan kamu bisa sisihin berapa persen untuk iklan. Contohnya misalnya kalau kamu dapetin penghasilan untuk biaya hidup itu kamu bisa pakai 50%. Nah, 50%-nya inilah yang kamu pakai buat iklan. Iya. Nah, kalau misalnya kamu ternyata bisa mengalokasikan sampai 70% gitu karena biaya hidup kamu cuma 30%, nah, pakailah 70% itu. Ya, balik lagi untuk kamu bisa balik lagi, hitungannya harus realistis. Realistis ya. Manajemen keuangannya harus realistis. Gak bisa, Bang, saya mau all in Ya, digital marketing, resign dari kerjaan. itu kamu jangan mindsetnya masih judi kalau kayak gitu kan. Iya kan? Mindsetnya tuh ini kan cacing-cacing naga-naga gitu. Nah, kita jangan punya mindset gitu, jangan punya mindset cacing-cacing naga-naga. Mendingan kita ya udah ya jadi cacing dulu gitu. Sampai kita bisa memataskan diri jadi naga gitu. Berapa banyak coba persentase keberhasilannya orang yang punya mindset cacing-cacing naga-naga? Pasti lebih banyak yang jadi cacingnya dibanding yang jadi naga. Nah, sekarang kamu udah tahu nih persentasenya banyak yang jadi cacing daripada jadi naga gitu. Ya kamu mau pakai cara kayak gitu? Iya. Jadi kerja sebagai karyawan di awal itu tidak masalah, Bang Dian. Gak masalah, gak ada yang salah. Karena gini, kita juga jangan punya mindset kalau bisnis tuh ya, harus pebisnis lebih tinggi tahtanya daripada karyawan gitu. Enggak, ya paling penting itu adalah kamu manajemen keuangannya gitu. Nah, ini sebenarnya harus masuk ke sistem pendidikan juga gitu di negara kita. Kita diajarin untuk jadi karyawan, untuk bekerja, jadi profesional, tapi kita nggak diajarin gimana caranya mengatur keuangan gitu. Karena pengalaman hidup aku yang paling penting gitu ya. Mau penghasilan sebanyak apapun, kalau kamu nggak bisa ngatur duit, bakal miskin kamu tetap. Mau segede apa penghasilan kamu sekarang sebulan 1 miliar gitu ya. Kalau kamu banyak ngabisin duitnya. Contohnya kalau cowok punya duit 1 miliar nih, tapi pengeluarannya 80% buat ani-ani gitu kan. Kalau cewek gitu ya, penghasilan 1 miliar tapi terus aja belanja gitu kan, head on party terus, ya miskin juga gitu, nggak akan kaya. Mungkin kita sedikit berbicara tentang topik yang lagi hangat. Banyak tuh yang sekarang itu hashtag Indonesia gelap. Indonesia gelap, cari kerja makin susah, pengangguran makin banyak, angka kemiskinan naik, kelas menengah hilang. Wah, ini kompleks ini ya. Krisis multidimensi di Indonesia. Bang Dian masih optimis nggak nih melihat kondisi Indonesia hari ini dengan berita yang hari ini banyak terjadi seperti itu? Kalau aku sendiri sih, kalau ngeliat kita potensi Indonesia itu sebenarnya besar banget ya. Sebenarnya besar banget gitu. Tapi kalau kita pengen fokus gitu ke hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, balik lagi gitu ya, itu menurut aku sih ya kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu kalau untuk hal itu gitu. Jadi kalau sebenarnya gini, aku bakal tetap optimis walaupun misalnya secara data gitu ya, sekarang tuh kita belum terlalu bagus gitu, belum perform banget gitu ya. Tapi ya udah, kita aja nih, aku yang nonton semua video ini gitu ya, kita coba suarakan edukasi masyarakat sebaik mungkin gitu. Itu yang bisa kita kontrol. Jadi balik lagi, kalau menurut aku gitu ya, kalau kita ngomongin hal itu, aku nggak mau masuk ke ranah-ranah nyalahin pemerintah sih sebenarnya. Yeah. Karena itu nggak bisa aku kontrol, dan itu bakal bikin aku capek sendiri. Yeah. Jadi fokus lagi, aku bakal fokus edukasi audiensku yang mudah-mudahan nih channelku juga yang nanti ini berkembang gitu ya, dan bisa ngebantu banyak orang juga gitu kan. Nah, itu aja yang aku fokusin gitu. Itu aja yang aku fokusin. Oke, Bang Dian, ini out of topic nih, berita yang lagi hangat di Indonesia. Ada pemerintah baru ngeluncurin super holding namanya Danantara nih. Jadi Danantara ini megang aset-aset BUMN gitu ya, bahkan menerima APBN negara dari berbagai efisiensi anggaran gitu ya. Nah, menurut Bang Dian, tepat nggak kebijakan pemerintah meluncurkan super holding Danantara untuk memajukan ekonomi Indonesia gitu? Oke. Secara ide sebenarnya bagus ya. Secara ide sebenarnya bagus, dan ya kalau memang pengelolaannya tepat, sebenarnya bisa juga membuat negara kita lebih maju sebenarnya. Ini balik lagi, pertanyaan aku, pengelolaannya tepat nggak? Pengelolanya itu ya. Pengelolaannya tepat nggak? Kalau pengelolaannya tepat, nggak ada konflik kepentingan. Kalau pengelolaannya juga nggak ada konflik of interest gitu ya. Nggak ada unsur politik. Ini menurut aku bisa jadi ide yang bagus. Nah, cuma pertanyaan, kalau misalnya sebaliknya, terlalu banyak konflik kepentingan, banyak politik, dan bisa ditunggangin oleh suatu kelompok. Yang akhirnya apa? Ya akhirnya ini jadi pedang bermata dua. Yang harusnya potensinya bagus, tapi malah membunuh dan menghancurkan negara kita.
Yang nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti investor nggak mau lagi masuk ke sini. Karyawan banyak yang di PHK. Karyawan banyak yang di PHK. Dan akhirnya apa? Ekonomi negara menjadi kacau gitu. Ya, jadi kalau buat aku sendiri gitu ya, harus ada sistem yang mengawasi ketat soal pendanaan ini. Itu apa polisinya lah gitu. Karena kalau sekarang sih kayaknya belum ada nih aturannya nih yang buat ngejagain si dana antara ini pengelolanya seperti apa gitu. Ini harus dibuat jelas dulu, sejelas-jelasnya, sedetail-detailnya, dan bisa diminimalisir kecurangannya gitu. Lagi viral nih Pertamina ya, oknum ya, kita sebut ya oknum dari Pertamina gitu ya, korupsi, melakukan skandal korupsi di perusahaan Pertamina gitu ya. Katanya Pertamax itu dioplos gitu. Jadi Pertalite ya. Jadi Pertalite tahun 92 jadi tahun 90 tuh. Itu gimana tuh komentar Bang Dean terhadap berita ini? Ya kalau ini sih benar-benar menyakiti hati banget masyarakat nggak sih? Sebagai pengguna Pertamax ya? Iya, pasti ngerasanya ketipu kan. Capek-capek beli Pertamax kok sama aja gitu kayak beli Pertalite gitu. Pertalite? Ya. Rasa fast track. Untung aku belinya Shell sama ini Vivo. Ya tapi kalau menurut aku ya ini kacau banget sih. Kacau ya? Kacau banget kalau misalnya emang ternyata sampai segitunya korupsinya ya. 193 triliun katanya. Benar. Jadi kalau sekarang gitu ya, pemerintah nih ya nggak melakukan perbaikan manajemen di Pertamina gitu ya, masyarakat udah bakal banyak nggak percaya gitu. Maju aku ke Shell, ke Vivo rame loh. Pas udah ada kasus ini gitu ya. Sampai ngantri ya. Iya, sampai ngantri. Biasanya aku kalau beli di Shell atau di Vivo gitu ya, itu tuh langsung masuk aja gitu, nggak ada yang ngisi gitu. Sekarang aku sampai 4 antrian loh. Ya ini berarti apa? Masyarakat tandanya udah nggak percaya lagi. Ini pemerintah kalau misalnya pasti pengen nih Pertamina jalanan gak bangkrut gitu ya, ini perbaikan manajemennya harus benar-benar sih. Karena ya sekarang ya jujur lah, aku juga udah nggak pernah tuh beli Pertamax sekarang. Pertanyaan tambahan ini menarik nih, ngebahas korupsi di Indonesia nih ya. Kayaknya di Indonesia korupsi tuh udah langganan Bang. Kita udah nggak kaget lagi dengar korupsi 271 T, korupsi Cortex 1,3, korupsi Pertamax 193. Itu kayak udah tidak asing gitu di telinga kita. Itu kayak pepatah ya, budaya kita tuh bukan Halloween tapi korupsi. Ini kalau menurut Bang Dean gitu ya, terhadap isu kemiskinan tadi yang kita bahas itu segimana sih pengaruh korupsi ini? Ya sangat-sangat berdampak lah. Kalau misalnya kita ngomongin soal korupsi ya, itu kan banyak hak masyarakat sebenarnya di sana. Yang artinya kalau misalnya hak itu disalurkan dengan baik ke masyarakat, harusnya orang nggak akan ada lagi dong yang kesulitan makan. Pasti ya semiskin-miskin aja masih bisa makan lah. Tapi kita lihat di negara kita gitu, banyak kok orang yang masih kesulitan buat makan gitu. Bahkan orang jualan aja gitu ya, pedagang gitu. Ya sehari dia dapat untungnya berapa? Bilang cuma 12.000, 20.000. Bayangin loh sehari loh itu. Dan itu buat makan satu keluarga. Ya kalau misalnya kita menghilangkan korupsi, berapa banyak sebenarnya orang yang bakal terbantu? Berapa banyak juga akses pendidikan yang bisa dibangun gitu. Betul. Ya kan? Nah, karena ini korupsi ini tuh akhirnya apa? Menghilangkan hak-hak masyarakat tadi. Ya tentu sangat berdampak lah. Kalau di agama juga korupsi itu adalah tindakan yang sangat-sangat jahat kan. Bahkan katanya Indonesia tuh bisa menjadi negara superpower kalau pejabat-pejabatnya itu bersih dan bebas korupsi gitu. Iya betul, sebenarnya potensi negara kita tuh gede banget. Cuman ya itu, baik lagi banyak orang yang serakah. Banyak orang serakah demi kepentingan pribadi gitu ya. Bahkan itu aja yang kita ngomongin Pertamina, katanya gajinya juga miliaran loh itu penghasilannya. Tapi masih mau korupsi triliunan, berarti kan nggak ada puasnya gitu. Kenapa tuh bisa serakah kayak gitu Bang? Dan faktor apa sih sebenarnya yang bikin orang korupsi terus-menerus gitu ya? Ya sebenarnya kalau ditanya faktor apa ya karena serakah dan kurang dekat aja gitu sama yang di atas. Jadi akhirnya dia nggak pernah ada puasnya kalau kayak gitu kan. Nggak pernah ada puasnya, dia pengen ngejar terus. Ya nggak masalah sih kalau dia ngejar power untuk berdampak positif ke orang banyak. Tapi kalau berdampaknya negatif dan menghilangkan hak orang banyak gitu ya, itu kan buat apa gitu kita ngejar mimpi setinggi langit juga gitu, buat apa kalau cuma buat dinikmati sendiri. Sekarang gini pertanyaan aku, Vic, kamu punya duit ratusan triliun gitu ya, emang mau kau pakai party semuanya gitu? Ya enggak lah, aku ya kan? punya cita-cita tinggi gitu. Ya kan, berapa sih yang gak cukup kita gitu sebenarnya? Ya kalau udah cukup ya udah gitu, gak usah terlalu rakus banget lah.